welcome to my video. Sebelum aku mulai reviewnya, aku pengen ngobrol dikit nih sama kalian guys. Seperti yang kita ketahui, dengan perkembangan zaman sekarang, kita itu bisa lebih mudah mengakses berita-berita dari media sosial. Dan nggak jarang juga banyak berita baik dan buruk yang dengan cepat tersebar di media sosial. Nah, kalau kita nggak pandai-pandai memilah mana yang benar dan mana yang salah, bisa jadi kita terjerumus dalam kebohongan yang tersebar di dalam media sosial. Serem ya? Nah, novel yang pengen aku bahas di video kali ini sedikit banyaknya tuh menyinggung tentang betapa jahatnya media sosial. Ini dia guys, novel yang pengen aku bahas di videoku kali ini. Judulnya Podcast karya Ani Salim dari penerbit Coconut Books. Novel ini terdiri dari 360 halaman. Dan yang aku punya ini cetakan pertama Juni tahun 2024. Aku tuh sebenarnya beli novel ini sejak tahun lalu, tapi baru sempat baca sekarang. Dari judul dan juga covernya tuh kalian pasti udah bisa menebak ya, kalau novel ini tuh mengandung cerita tentang sebuah acara podcast. Kalian pasti tahu dong acara podcast, karena kan banyak banget kita temui ya sekarang. Dan aku tuh juga suka sama bookmark dari novel ini. Lucu banget bentuknya mikrofon gini. Biasanya kalau aku baca novel, sebelum aku mulai baca dari halaman pertama, aku pasti selalu baca sinopsisnya dulu. Atau kalau misalnya kita pengen beli suatu novel, kita pasti baca dari sinopsisnya dulu kan. Nah, dari sinopsis novel ini, intinya tuh mengisahkan tentang seorang laki-laki bernama Nakula yang berusaha membersihkan nama keluarganya dengan mengklarifikasi lewat sebuah acara podcast guys. Nah, aku kira yang bakal jadi peran utama di dalam novel ini ya si Nakula tadi, karena kan di sinopsisnya itu yang disebut nama tokohnya adalah Nakula kan. Tapi ternyata tidak besti, karena peran utama di dalam novel ini itu adalah kakak dari Nakula, yaitu Sabian. Nah, sepanjang cerita dari novel itu mengisahkan tentang kisah pilu kehidupannya Sabian. Semenjak ayahnya meninggal, Sabian menjadi tulang punggung bagi keluarganya guys. Sabian adalah sosok yang bertanggung jawab dan sangat pekerja keras. Bahkan seringkali Sabian tidak memikirkan dirinya sendiri guys, demi menghidupi keluarganya. Nah, di dalam novel ini tuh juga diceritakan bahwa Sabian itu memiliki seorang sahabat bernama Asmara. Dan gak cuman dibikin pusing oleh ekonomi keluarganya yang makin merosot aja. Di sini Sabian tuh juga terkuras pikirannya karena memikirkan nasib sang sahabat Asmara yang dihianati dan juga ditipu habis-habisan oleh kekasihnya sendiri guys. Belum lagi Sabian itu juga difitnah oleh seseorang melalui utas yang ditulis di media sosial mengenai dirinya yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita hingga sang korban mengalami gangguan jiwa guys. Dan karena hal tersebut Sabian harus kehilangan pekerjaannya guys. Topik dalam novel itu cukup menarik dan sangat membuat emosi campur aduk ya guys ya. Tokoh-tokoh utama di sini tuh memiliki kisah pilunya masing-masing yang bikin pembaca ikut sedih sepanjang alur cerita, dan banyak banget moral value yang dapat diambil dari novel ini guys. Hal yang bisa aku petik dari novel ini adalah nggak semua kebaikan yang kita lakukan akan dibalas kebaikan juga. Jangan mudah percaya terhadap orang, karena orang yang paling kita percayai biasanya adalah orang yang paling berpotensi besar akan menusuk kita di kemudian hari guys. Novel ini juga mengingatkan kita kembali betapa bahayanya media sosial. Jika kita nggak pandai memilah mana yang baik dan yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar. Dan novel itu merupakan salah satu contoh bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Honestly, aku lumayan cepet bosen waktu baca novel ini karena alurnya yang lumayan lambat dan agak monoton. Judul sama sinopsisnya tuh kayak kurang pas atau kurang nyambung sama alur ceritanya. Karena scene Nakula klarifikasi di acara podcast itu cuman ada di bab akhir. Literally cuman ada di 20 halaman terakhir aja guys. Di bab sebelum epilog. Jadi selama aku baca novel itu, aku tuh nungguin ini di mana podcastnya. Sekedar saran aja dari aku, in my opinion, alangkah lebih bagus kalau alurnya tuh dibikin mundur aja. Jadi kalau misalnya penulis ingin mempertahankan alur cerita yang kayak gini,
Mungkin akan lebih bagus kalau scene Nakula podcast itu ditaruh di depan aja, habis itu nyeritain kronologi dari topik cerita yang diangkat tentang kehidupan pilunya Sabian. Kalau kayak gitu kan jadi lebih nyambung sama sinopsis dan juga judulnya sendiri, yaitu sebuah acara podcast. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju sama pendapat aku atau kalian punya pendapat lain? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya guys. Sebenarnya aku lumayan expect tinggi sama novel ini karena sebelumnya aku udah pernah baca karya Ani Salim yang Bendera Setengah Tiang dan juga Housemate. Menurut aku kedua novel itu tuh lumayan bagus. Tapi untuk novel ini menurutku masih di bawah dari dua novel yang aku sebutkan tadi. Tapi aku suka sama topik yang diangkat di dalam novel ini karena cukup realistis dan sangat relate di kehidupan kita. Dan sampai sini dulu guys video aku kali ini. Makasih buat kalian yang udah mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye!